Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini masih kita pelajari cara menentukan penyelesaian dari suatu persamaan linear satu variabel menggunakan metode persamaan-persamaan yang ekuivalen. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Menentukan penyelesaian dari suatu persamaan linear satu variabel menggunakan metode persamaan-persamaan yang ekuivalen. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dua persamaan atau lebih itu dikatakan ekuivalen jika himpunan penyelesaiannya itu sama. Nah, kali ini akan saya berikan contoh soal yang berbeda dari contoh-contoh soal sebelumnya. Nah, langsung saja perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Di bawah ini persamaan yang tidak ekuivalen dengan 5 dikali X dikurang 3 dikurang dengan 2 dikali X ditambah 1 sama dengan X ditambah 3 adalah. Nah, untuk pilihan jawabannya yaitu yang A, 3X dikurang 17 sama dengan X ditambah 3. Yang B, 3X sama dengan X ditambah 20. Yang C, 3X sama dengan X ditambah 16. Dan yang D, X sama dengan 10. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui persamaan linear satu variabel 5 dikali X dikurang 3 dikurang dengan 2 dikali X ditambah 1 sama dengan X ditambah 3. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyatakan persamaan ini ke dalam bentuk umum dari persamaan linear satu variabel. Nah, di mana untuk ruas kirinya ini akan kita gunakan sifat distributif perkalian, baik terhadap pengurangan maupun terhadap penjumlahan. Nah, untuk 5 dikali X dikurang 3, maka 5 dikali X itu hasilnya adalah 5X, kemudian 5 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 15. Nah, selanjutnya untuk negatif 2 dikali X ditambah 1, maka negatif 2 dikali X hasilnya adalah negatif 2X, kemudian negatif 2 dikali positif 1 hasilnya adalah negatif 2. Nah, selanjutnya untuk ruas kanannya tetap, yaitu X ditambah 3. Sehingga didapat persamaan 5X dikurang 15 dikurang 2X dikurang 2 sama dengan X ditambah 3. Nah, langkah selanjutnya kita jumlahkan atau kita kurangkan suku-suku sejenisnya. Nah, untuk 5X itu sejenis dengan negatif 2X. Maka 5X dikurang 2X itu hasilnya adalah 3X. Berikutnya, untuk konstanta negatif 15 itu sejenis dengan konstanta negatif 2. Maka negatif 15 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 17. Kemudian sama dengan X ditambah 3. Sehingga didapat persamaan 3X dikurang 17 sama dengan X ditambah 3. Nah, dari persamaan ini kita nyatakan untuk ruas kirinya itu sebagai variabel X, sedangkan untuk ruas kanannya itu sebagai konstanta. Nah, karena ruas kiri ini masih terdapat konstanta negatif 17, maka kedua ruasnya kita tambah dengan 17. Sehingga dapat dituliskan menjadi 3X dikurang 17 ditambah 17 sama dengan X ditambah 3 ditambah 17.
Nah, selanjutnya untuk ruas kiri ini. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu 3x. Nah, hasil dari negatif 17 ditambah 17 adalah 0. Kemudian 3x ditambah 0 itu hasilnya adalah 3x. Selanjutnya, untuk ruas kanan, di sini kita tuliskan terlebih dahulu sama dengan x. Nah, hasil dari 3 ditambah 17 adalah 20. Sehingga didapat persamaan 3x sama dengan x ditambah 20. Langkah selanjutnya, karena ruas kanan ini masih memuat variabel x, maka kedua ruasnya kita kurangkan dengan x, sehingga dapat dituliskan dengan 3x dikurang x sama dengan x dikurang x ditambah 2. Nah, untuk ruas kiri, 3x dikurang x itu hasilnya adalah 2x. Kemudian untuk ruas kanan, x dikurang x itu hasilnya adalah 0. Kemudian 0 ditambah 20 hasilnya sama dengan 20. Sehingga didapat persamaan 2x sama dengan 20. Nah, selanjutnya, karena di ruas kiri ini masih memuat koefisien 2 di depan variabel x-nya, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 2. Sehingga, untuk ruas kiri, 2x dibagi 2 hasilnya adalah x, sedangkan untuk ruas kanan, 20 dibagi 2 hasilnya sama dengan 10. Sehingga didapat persamaan x sama dengan 10. Nah, inilah persamaan-persamaan yang ekuivalen dengan persamaan ini. Nah, perhatikan di sini di baris ketiga terdapat persamaan 3x dikurang 17 sama dengan x ditambah 3. Maka, untuk pilihan jawaban yang A itu ekuivalen dengan persamaan ini. Selanjutnya, di baris kelima terdapat persamaan 3x sama dengan x ditambah 20. Maka, untuk pilihan jawaban yang B juga ekuivalen dengan persamaan ini. Nah, kemudian di barisan terakhir terdapat persamaan x sama dengan 10. Maka, untuk pilihan jawaban yang D juga ekuivalen dengan persamaan ini. Nah, sementara untuk pilihan jawaban yang C itu tidak ada di dalam penyelesaian ini. Akibatnya, untuk pilihan jawaban yang C itu tidak ekuivalen dengan persamaan ini. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka persamaan yang tidak ekuivalen dengan persamaan 5 dikali x dikurang 3 dikurang dengan 2 dikali x ditambah 1 sama dengan x ditambah 3 adalah pilihan jawaban yang C, yaitu 3x sama dengan x ditambah 16. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, terakhir contoh soal yang kedua. Diketahui persamaan-persamaan berikut. Pertama, 3x ditambah 7 sama dengan 13. Kedua, x ditambah 8 sama dengan 10. Ketiga, 2x dikurang 3 sama dengan 1. Dan keempat, x ditambah 1 sama dengan 5. Nah, dari persamaan-persamaan di atas, persamaan yang ekuivalen adalah untuk pilihan jawaban yang A, persamaan 1, 2, dan 3. Yang B, 1, 2, dan 4. Yang C, 1, 3, dan 4. Dan yang D, 2, 3, dan 4. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena yang ditanyakan adalah persamaan-persamaan yang ekuivalen, maka akan kita cari persamaan yang mempunyai penyelesaian yang sama.
Sehingga akan kita cari penyelesaian dari keempat persamaan ini. Nah, untuk persamaan yang pertama yaitu 3x ditambah 7 sama dengan 13. Nah, di sini akan kita nyatakan ruas kiri itu dengan variabel x, sedangkan ruas kanannya kita nyatakan ke dalam bentuk konstanta. Nah, karena ruas kiri ini masih memuat konstanta 7, maka kedua ruasnya kita kurangkan dengan 7. Sehingga dapat dituliskan dengan 3x ditambah 7 dikurang 7 sama dengan 13 dikurang 7. Nah, untuk ruas kiri, perhatikan bahwa 7 dikurang 7 itu hasilnya adalah 0. Kemudian 3x ditambah 0 itu hasilnya adalah 3x. Nah, berikutnya untuk ruas kanan, 13 dikurang 7 itu sama dengan 6. Sehingga didapat persamaan 3x sama dengan 6. Nah, langkah selanjutnya, karena ruas kirinya masih memuat koefisien 3 di depan variabel x, maka kita bagi kedua ruasnya dengan 3. Maka, untuk ruas kiri, 3x dibagi 3 hasilnya adalah x. Sedangkan untuk ruas kanan, 6 dibagi 3 hasilnya sama dengan 2. Sehingga didapat x sama dengan 2. Jadi, penyelesaian dari persamaan yang pertama ini adalah x sama dengan 2. Nah, berikutnya akan kita cari penyelesaian dari persamaan yang kedua, yaitu x ditambah 8 sama dengan 10. Nah, di sini kita nyatakan ruas kiri dengan variabel x, sedangkan ruas kanan dengan konstanta. Karena ruas kirinya masih memuat konstanta positif 8, maka kedua ruasnya kita kurangkan dengan 8. Sehingga didapat x ditambah 8 dikurang 8 sama dengan 10 dikurang 8. Nah, untuk ruas kiri, perhatikan bahwa 8 dikurang 8 itu hasilnya adalah 0. Kemudian x ditambah 0 hasilnya adalah x. Berikutnya, untuk ruas kanan, 10 dikurang 8 itu sama dengan 2, sehingga didapat persamaan x dikurang 2. Jadi, penyelesaian untuk persamaan yang kedua ini adalah x sama dengan 2. Berikutnya akan kita cari penyelesaian dari persamaan yang ketiga, yaitu 2x dikurang 3 sama dengan 1. Nah, untuk ruas kiri ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk variabel x, sedangkan untuk ruas kanannya akan kita nyatakan ke dalam bentuk konstanta. Nah, karena ruas kiri ini masih memuat konstanta yaitu negatif 3, maka kedua ruasnya kita tambah dengan 3. Sehingga dapat ditulis menjadi 2x dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 3. Nah, untuk ruas kiri, perhatikan bahwa negatif 3 ditambah 3 itu hasilnya adalah 0. Kemudian 2x ditambah 0 hasilnya adalah 2x. Berikutnya untuk ruas kanan, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sehingga didapat 2x sama dengan 4. Nah, karena ruas kiri ini masih memuat koefisien 2, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 2. Sehingga untuk ruas kiri, 2x dibagi 2 itu hasilnya adalah x. Sedangkan untuk ruas kanan, 4 dibagi 2 hasilnya sama dengan 2. Sehingga didapat x sama dengan 2. Jadi didapat penyelesaian dari persamaan yang ketiga ini adalah x sama dengan 2. Nah, terakhir untuk persamaan yang keempat, yaitu x ditambah 1 sama dengan 5. Nah, untuk ruas kirinya kita nyatakan ke dalam bentuk variabel x, sedangkan untuk ruas kanannya kita nyatakan ke dalam bentuk konstanta. Karena ruas kiri masih memuat konstanta positif 1, maka kedua ruasnya kita kurangkan dengan 1, sehingga dapat dituliskan menjadi
X ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1. Nah, untuk ruas kiri, perhatikan bahwa 1 dikurang 1 itu hasilnya adalah 0. Kemudian, X ditambah 0 hasilnya adalah X. Sedangkan untuk ruas kanan, 5 dikurang 1 hasilnya itu sama dengan 4. Sehingga didapat X sama dengan 4. Jadi, penyelesaian dari persamaan yang keempat ini adalah X sama dengan 4. Nah, karena kita mau mencari persamaan-persamaan yang ekuivalen, maka kita lihat persamaan yang mempunyai penyelesaian yang sama. Nah, persamaan-persamaan tersebut adalah persamaan 1, 2, dan 3 karena sama-sama mempunyai penyelesaian X sama dengan 2. Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan yang A, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bagaimana cara menentukan penyelesaian dari suatu persamaan linear satu variabel dengan menggunakan metode persamaan-persamaan yang ekuivalen. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.